Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersua dan berjumpa kembali dalam kajian kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam kebaikan serta dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan mentadaburinya, merenunginya merupakan bagian yang baik untuk kita laksanakan dan akan mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan duduknya kita di dalam sebuah kebaikan itu akan menjadikan kita orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ia akan menghadirkan kepada kita ketenangan serta doa-doa dari malaikat-malaikatnya. Dan itu artinya bahwa tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali akan berefek dan kembali kepada orang-orang yang melakukannya kebaikan-kebaikan tersebut. Maka sungguh kita sebagai hamba Allah, kita yang butuh kepada kebaikan itu, kita yang memerlukan amal soleh itu, dan kita yang selalu memerlukan segala bentuk amal-amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini meyakinkan kita kepada sebuah pemahaman bahwa kebaikan yang kita lakukan maka itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah Azza wa Jalla memudahkan dan mencintai kita. Karena tidak ada sebuah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kecuali memang itu adalah atas kehendak dan keinginan Allah kepada kita. Maka itu merupakan salah satu bukti dan cinta Allah kepada hambanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika Allah Azza wa Jalla mencintai hambanya, maka Allah pakai dia. Allah pakai di dalam waktunya, di dalam kebaikan, Allah pakai dia di dalam ketaatan, Allah pakai dia di dalam pengabdian, Allah pakai dia di dalam mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sisa dari usia kita semakin baik dan semakin melahirkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah izin untuk mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita diberikan pula izin untuk meminum air di telaga Kautsar yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat
dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari, melihat, serta merenungi makna daripada ayat Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Taghabun, ayat yang ke-14 dan 15. Ayat ini silakan untuk dibuka bagi saudara-saudari yang memiliki Al-Quran ataupun di depannya ada lembaran kertas dan pena, maka mari kita petik beberapa hikmah dan pelajaran serta panduan dari Allah untuk kita tentang keberadaan kita di tengah-tengah keluarga kita. Pembahasan yang Allah angkat di dalam ayat ini adalah pembahasan tentang orang-orang yang terdekat dengan kita. Ternyata keluarga kita dan anak kita akan menjadi musuh. Ternyata di sebagian dari pasangan kita dan keluarga kita adalah menjadi musuh bagi kita. Maka mungkin ada di antara kita yang mengatakan, bagaimana mungkin istri dan anak itu menjadi musuh bagi kita. Sedangkan ketika kita menikah, Nabi menyampaikan seseorang menikah dengan tujuan menjaga dirinya, kemudian meningkatkan kebaikannya, maka dengan menikah itu akan sempurnalah separuh agamanya. Bagaimana mungkin pasangan dia akan menjadi musuh baginya? Dan bagaimana mungkin anak yang Allah jadikan sebagai penyejuk mata atau anak sebagai perhiasan dunia akan menjadi musuh baginya? Ternyata di dalam Al-Quranul Karim, kaum muslimin, kaum muslimat, Allah mengingatkan kita tentang hal ini. Allah memberikan kepada kita peringatan tentang perkara ini. Dan pembahasan pembahasan istri dan anak adalah sebagai ujian, sebagai musuh, adalah perkara yang selalu relevan untuk kita bahas kapanpun dan dimanapun. Karena sesungguhnya keberadaan mereka akan ada di setiap masa dan tempat. Apalagi pembahasan di masa-masa sekarang ini, di era kemajuan teknologi, ya, di kemajuan telekomunikasi, ya, di kemajuan teknologi dan komunikasi, itu semua ya akan membawakan kepada banyak dampak di dalam kehidupan kita. Di era teknologi dan di era komunikasi yang begitu pesat perkembangannya, maka di satu sisi pun maksiat dan keburukan pun akan selalu terbuka luas dan lebar di mata kita. Maka pembahasan tentang ini adalah hal sangat penting untuk kita dalami. Akan sangat penting untuk kita tajamkan pandangan kita. Karena yang mengatakan adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita dan menyuruh kita untuk berkeluarga. Dan Allah pula yang memberikan kita keturunan anak. Namun di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani rumah tangga dan anak-anak kita ternyata akan menjadi ujian dan bahkan sampai pada tingkat musuh bagi kita. Adapun landasan pembicaraan kita pada pagi ini adalah firman Allah di dalam surat At-Taghabun. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Dan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengkhitab, memanggil, menyeru orang-orang yang beriman. Ya, laki-laki dan perempuan, para suami dan istri tentunya. Di sini bahwa Allah menyebutkan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini nida dari Allah kepada orang-orang beriman. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita sebelum kita mendalami maknanya, maka
kita lihat dulu dari susunan ayat, kata per katanya. Inna min. Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini sesungguhnya seluruh pasangan kalian atau seluruh anak kalian adalah musuh. Tidak. Tetapi Allah katakan di sini inna min. Min di sini adalah para ulama tafsir mengatakan tab'idiyah. Artinya sebagian dari pasangan itu dan sebagian dari anak-anak keturunan itu adalah musuh bagi kalian, kata Allah. Kita lihat di dalam kehidupan nyata kita bahwa kata-kata azwaj di sini mencakup pasangan suami atau mencakup juga istri. Karena zaujun dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk suami dan bisa dipakai untuk istri. Maka kalau kita lihat terjemahan dari Al-Quranul Karim, ini tidak adil. Bahwa kalau terjemahan di dalam Al-Quran kita dapatkan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu. Nah, di sini hanya tertuju kepada istri. Padahal di dalam bahasa Arab azwaj itu bisa dipakai untuk istri dan bisa dipakai untuk suami. Maka kita katakan kepada istri kita, oh, zauji, boleh. Ini istri saya. Wazi zauji, ini istri saya, ya. Dan kita katakan, istri mengatakan haza zauji, ini suamiku, boleh di dalam bahasa Arab. Apa buktinya? Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah katakan kepada Adam alaihissalam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, ya, tinggallah kamu bersama pasanganmu, wa zaujukal jannah, bersama istrimu di dalam surga. Maksudnya zauj ini adalah Hawa. Maka Allah menyebutkan azwaj adalah mencakupi kedua hal, pasangan, istri dan suami. Artinya bahwa kalau kita lihat dari sisi terjemahan dari Al-Quranul Karim, hanya ditekankan kepada istri yang sebagian istri yang menjadi musuh. Tidak. Bahkan ada sebagian suami akan menjadi musuh bagi istri. Dan sebaliknya ada sebagian istri menjadi musuh bagi suami. Nah, ini penting. Jangan dikira hanya istri saja yang akan menjadi musuh, tidak. Tetapi cakupan ayat di sini adalah keduanya ada potensi untuk menjadi musuh bagi pasangannya. Keduanya akan bisa berpotensi musuh untuk pasangannya. Artinya untuk istri bisa menjadi potensi musuh bagi suami dan sebaliknya. Tidak, suami juga punya potensi menjadi musuh bagi istrinya. Sehingga apa? Kita baik pasangan, baik suami, baik istri, berhati-hatilah karena pesan Allah kepada kita. Agar kita ketahui bahwa hukum Al-Quran, agar kita ketahui makna dari ayat Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa berhati-hati dan bersiap diri untuk bisa menjadikan diri kita selamat dari musuh yang ditimbulkan oleh istri atau musuh yang ditimbulkan oleh suami. Nah, yang kedua, siapa lagi yang akan menjadi musuh adalah anak-anak. Nah, Allah juga menyebutkan pada ayat ini wa auladikum, anak. Nah, anak di dalam bahasa Arab bisa lizukur wal inas. Bisa untuk anak laki-laki dan bisa juga untuk anak perempuan. Makanya dalam sebuah ayat Allah katakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilan. Maka ibu-ibu yang melahirkan anak-anak mereka baik laki-laki dan perempuan maka disusui selama 2 tahun. Maka Allah menyebutkan kepada kita bahwa anak baik laki-laki dan perempuan adalah menjadi musuh sebagiannya bagi kita. Jadi tidak hanya anak laki-laki dan juga tidak hanya anak perempuan. Maka disinilah kayanya mukjizat bahasa Arab itu bahwa cukup dengan mengatakan azwaj dan mengandung makna suami dan istri. Dan juga cukup mengatakan aulad, maka dia juga bermakna laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim abna, maka itu adalah maksudnya anak laki-laki. Seperti mana dikisahkan wa yaqtuluna abna'ahum, ya, mereka kaum Firaun itu membunuh anak-anak laki-laki yang hidup di masanya. Artinya bahwa
kita harus berhati-hati tentang keberadaan anak laki-laki dan keberadaan anak perempuan. Maka Allah katakan fahzaruhum, maka berhati-hatilah kalian, kata Allah, berhati-hatilah kamu terhadap mereka, ya. Dan Allah tabaraka wa taala mengatakan wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan mereka, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa taghfiru, serta mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Sebelum kita mendalami makna dari ayat Al-Qur'an ini, maka ternyata ayat ini ada sebab turunnya, sehingga Allah kisahkan di dalam surat At-Taghabun ini. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ternyata di antara sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat ini untuk berhijrah, maka ada yang berangkat dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan ada pula yang ingin berangkat bersama Nabi. Ternyata anak-anak mereka, istri-istri mereka mengatakan kepada suaminya, kepada ayahnya, wahai ayah, kita tidak perlu meninggalkan kota kelahiran kita. Kita tidak perlu meninggalkan kampung halaman kita. Kita mencintai kota Mekah ini dan tidak mungkin kita berpindah ke tempat lain. Istri juga berkata, ya wahai suamiku, aku tidak mau pindah, tidak mau hijrah. Tetap kita tinggal di kota Mekah, di tanah kelahiran kita yang penuh banyak kenangan di sini. Maka kemudian karena mendengarkan ucapan daripada anak dan istri-istri mereka, maka dia tidak jadi berangkat hijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian apa yang terjadi setelah selang beberapa lama, mereka datang hijrah ke kota Madinah dan melihat betapa luar biasanya para sahabat-sahabat yang telah melampaui mereka di dalam kebaikan, yang telah mengerjakan banyak kebaikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah, dengan suhbatun Nabi alaihi salatu wasallam, dan mereka mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi, sehingga mereka menjadi orang yang faqih dan alim di bidang agama. Melihat fenomena tersebut, bahwa sahabat-sahabat yang telah hijrah bersama Nabi sejak awal, maka dia melihat kekurangan dirinya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang ikut bersama Rasul hijrah di awal-awal. Sehingga apa? Sehingga mereka fata'assafu an takhallufihim, mereka merasa bersalah. Kenapa tidak ikut hijrah di awal-awal bersama Rasulullah, mendapatkan suhbatun Nabi, mendapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan berjuang bersama Nabi. Maka mereka memahami, ya, bahwa fafahimu bi azwajihim, ya, bahwa mereka memahami bahwa ternyata yang menjadikan dia tidak berangkat bersama Nabi untuk hijrah adalah anak dan istri mereka. Nah, fahamu, mereka menginginkan kembali ke kota Mekah, ingin memberikan hukuman kepada anak dan istri mereka, memberikan hukuman kepada mereka. Dengan ada yang ingin membiarkan mereka tanpa diberikan makanan, artinya biarlah mereka ini lapar sebagai bentuk hukuman, atau ada yang ingin memberikan pukulan sebagai bentuk hukuman, ya, dan ada juga yang ingin memberikan itab, kata-kata yang kasar, ya, kepada anaknya. Maka kemudian isi hati dan keinginan mereka ini diketahui oleh Allah, ya, Allah Azza wa Jalla memahami dan mengetahui apa yang ada di hati dan niat seseorang. Maka kemudian Allah turunkanlah ayat ini sebagai bentuk panduan kepada orang beriman. Inilah menjadi keberkahan bagi orang beriman, adalah tidak ada satu hal pun dalam kehidupan ini kecuali ada panduan dari Allah Azza wa Jalla. Orang beriman berpijak di atas panduan. Karena sesungguhnya orang beriman, Allah ingin dia selamat. Allah ingin dia tidak terjerumus kepada kehancuran. Orang beriman, Allah inginkan dia bahagia di dunia dan akhirat.
Maka kemudian Allah berikan panduan kepada mereka. Adalah surat At-Taghabun ayat 14 ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, kata Allah. Maka kemudian aduwwan lakum. Maka kemudian kita ketahui bahwa ayat ini menjadi hal yang menyelamatkan mereka. Ayat ini menjadi peringatan bagi mereka karena sesungguhnya telah diingatkan oleh Allah sehingga mereka sadar tentang keinginan buruk yang ada di hati mereka. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka apakah makna musuh bagi kita, bagi pasangan kita, bagi kita, ya, apa makna musuh yang Allah inginkan di dalam ayat ini? Ya, apakah makna yang dimaksud oleh ayat aduwwan lakum fahdharuhum, sehingga kita harus berhati-hati, ya, sehingga harus berhati-hati. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan bahwa bentuk permusuhan anak terhadap orang tua adalah menjadikan orang tua lalai untuk beramal, menjadikan orang tua jauh dari kebaikan, menjadikan orang tua tidak melakukan amal saleh, tidak melakukan amal saleh. Itulah bentuk permusuhan anak-anak kepada orang tuanya, ya, bahwa mereka akan menjadi penghalang bagi kebaikan orang tuanya, bahwa mereka akan menjadi musuh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun bentuk lain yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa ternyata pasangan juga menjadi musuh karena pasangan juga akan menjadi pemicu, ya, pemicu untuk memutuskan hubungan silaturahim, ya, antara kedua keluarga, dan juga mungkin anak akan menjadikan pemicu untuk memutuskan hubungan karib kerabat, ya, bahkan musuh di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan cintanya orang tua atau cintanya pasangan kepadanya dan cinta yang berlebih-lebihan, cinta yang tidak pada tempatnya. Inilah bentuknya, bahwa ternyata anak itu menjadi musuh bagi kita kapan? Ketika mereka, baik pasangan, baik anak, menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Setiap yang menghalangi kita dari ketaatan dan amal saleh, dia adalah musuh. Baik istri yang ingin bertaubat, berhijab, berjilbab, berpakaian syar'i, dihalang oleh suami, maka suami ini musuh bagi istrinya. Atau ketika seorang suami ingin berhijrah, meninggalkan pekerjaan yang di situ ada unsur riba, atau suami ingin bertaubat dari pekerjaan yang di situ ada unsur maksiat dan dosa, atau paling tidak di situ ada unsur syubhat di dalam mencari nafkah tersebut, maka suami sudah kuat keinginan untuk meninggalkan. Namun terkadang istri memberikan kata-kata dan kalimat, nanti kita makan apa bang, nanti kita hidup seperti apa, kita sudah terbiasa dengan kenikmatan, sudah biasa dengan fasilitas, sudah terbiasa dengan gaji yang luar biasa besarnya. Nah, ini menjadi musuh bagi keduanya. Pasangan akan menjadi musuh ketika pasangan itu menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan, menghalangi kita dari amal saleh, atau mungkin akan mendorong kita, menjurumuskan kita kepada maksiat dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah makna aduwwan lakum itu. Ya. Dan bagaimana pula bentuk aduwul abna kepada kita? Nabi SAW telah menyebutkan bahwa ada 4 indikasi anak itu menjadi musuh bagi kita. Di antaranya adalah anak itu, kata Rasulullah SAW, adalah menjadikan kita orang yang bakhil, mabkhalah. Disebut oleh Nabi SAW, anak itu akan ada potensi membuat kita bakhil.
Kita telah bekerja, mengumpulkan nafkah, ya kita Masya Allah dengan pekerjaan yang kita lakukan, menghasilkan uang, ya. Kemudian kita tabung, kita simpan. Lalu kemudian ketika ada peluang berinfak, ada lembaga yang ingin dibantu, atau ada masjid yang ingin diselesaikan, atau ada anak yatim yang harus disantuni, atau ada fakir miskin yang harus dijaga dan dibantu. Tapi ketika kita ingin mengeluarkan, harta kita, teringat anak ini adalah tabungan masa depan anak saya, inilah tabungan untuk kuliah anak saya, ini adalah tabungan untuk kehidupan masa depan keluarga saya. Mabkhalah, membuat kita ini menjadi orang yang bakhil. Hati-hati wahai saudaraku. Siapa yang akan menjamin kita dan anak kita usianya panjang? Siapa yang akan menjamin mereka ini akan hidup sekian puluh tahun setelah kejadian itu? Bisa jadi Anda sendiri tidak lama dari ucapan itu akan meninggal dunia. Dan kesempatan itu kesempatan emas. Dan harta tidak jadi dikeluarkan hanya gara-gara kita takut kepada Allah, takut kepada anak kita ini tidak akan cukup di masa depannya. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa yang menjamin anak itu adalah Allah. Yang akan menjamin kehidupan mereka adalah Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita boleh bersiasat, kita boleh punya strategi, tapi jangan sampai strategi itu lebih penting, lebih utama daripada infak. Lebih utama daripada berjihad dengan harta kita. Hal itu penting untuk kita lakukan, strategi-strategi masa depan, itu penting. Tetapi jangan sampai mengalahkan urusan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai urusan akhirat kita ini lebih kalah dari urusan dunia kita. Makanya orang-orang soleh, para orang tua tugas Anda cukup mengajari mereka menjadi orang-orang yang soleh. Ketika anak Anda soleh, Anda tinggalkan dengan iman, dengan Al-Quran, dengan ketakwaan kepada Allah, maka yang akan mengurusi mereka adalah Allah. Itulah asuransi terbaik bagi mereka. Itulah asuransi terbaik untuk anak-anak kita. Jaminan kebahagiaan mereka adalah kesolehan mereka. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya orang yang soleh yang Anda tinggalkan, yang akan mengurusi mereka adalah Allahu Azza wa Jalla. Allah katakan, Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya waliku, penolongku, penjagaku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka Allah yang akan menjaga anak-anak ini. Allah yang akan melindungi, mencukupi dan memberikan kepada mereka kemudahan dalam urusan mereka. Tugas kita orang tua adalah mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh. Itu tugas kita. Agar Allah jaga mereka nanti setelah kita meninggal dunia. Agar Allah cukupkan mereka. Karena harta yang kita kumpulkan kemudian kita tinggalkan, itu akan menjadi satu di antara dua hal. Pertama, akan menjadi mendorong mereka kepada kemaksiatan kalau mereka tidak Anda tinggalkan dengan bekal iman. Atau nanti mereka akan berpecah belah antara keluarga kakak beradik kalau Anda tidak pahamkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama orang tua itu adalah mendidik mereka menjadi anak yang faham dengan agama Allah Azza wa Jalla. Maka Anda akan menjadi orang tua yang bahagia. Yang kedua, indikasi anak itu menjadi musuh adalah mabkhalah, menjadi kita bakhil, menjadikan kita orang yang bakhil. Dan juga menjadikan kita adalah majbanah, jabban. Jadi orang-orang yang takut di Allah Azza wa Jalla. Ketika ada seruan jihad, ketika ada seruan di dalam berperang di jalan Allah, kita takut. Takut mati, anak akan menjadi anak yatim, istri akan menjadi janda. Membuat kita takut. Dan inilah yang menjadikan penghalang di sebagian sahabat-sahabat Nabi yang ingin berangkat hijrah, tapi mereka ditahan oleh istri mereka, ditahan oleh anak mereka dengan kata-kata yang lembut.
sehingga mereka tidak berani untuk hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, menjadikan mereka adalah orang-orang, indikasi yang ketiga adalah makhzan, orang-orang yang sedih. Jadi orang-orang sedih orang tua ini, indikasi adalah menjadikan dirinya orang yang sedih. Nanti setelah dimanjakan di usia pertumbuhan, diberikan fasilitas yang berlebihan tanpa diiringi dengan penanaman iman. Tanpa diiringi dengan penanaman adab kepada mereka. Maka di di hari tuanya, harta yang Anda kumpulkan, harta yang Anda simpan, akan mereka habiskan di jalan kemaksiatan. Bahkan Anda yang memanjakan, dia akan disakiti hati kita olehnya. Ini membuat orang kita bersedih. Membuat kita ini mabkhala, menjadi orang yang bakhil. Membuat kita ini orang-orang majbana, orang-orang yang penakut di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Aku tinggalkan anak keluargaku untuk Allah. Aku tinggalkan mereka, Allah yang akan menjaga dan melindungi mereka. Dan yang keempat, hadirin hadirat, adalah membuat kita adalah majhala, membuat orang bodoh. Ketika ayahnya ingin ngaji, jangan sama, lebih enak kita duduk bersama keluarga. Ketika suaminya ingin belajar, jangan, kata istrinya, lebih baik kita makan bersama dan seterusnya. Dihalanginya kita untuk belajar ilmu, dihalanginya kita untuk pergi safar menuntut ilmu dan seterusnya. Maka ketahuilah 4 indikasi bahwa musuh anak itu pada kita, menjadikan kita menjadi orang yang bakhil, menjadikan kita orang-orang yang penakut, menjadikan kita orang-orang yang bersedih, dan menjadikan kita orang-orang yang bodoh. Maka ketahuilah 4 indikasi itu dan pahamilah, jangan sampai anak dan istri kita menjadi musuh bagi kita. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Nah, apa beda antara adu dengan fitnah? Karena ayat yang berikutnya Allah katakan di ayat yang ke-15 yang Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apa beda antara aduun dan fitnah? Di dalam ayat yang ke-14 Allah katakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sebagian pasangan anak-anak kalian, laki-laki dan perempuan, adalah musuh bagi kalian. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Di ayat yang ke-15 Allah katakan, innama lil hasr. Allah katakan sesungguhnya pada harta kalian, seluruh harta Allah titipkan, baik yang mahal maupun yang jumlah banyak ataupun sedikit, baik berupa kendaraan, berupa aset dan lain sebagainya. Innama amwalukum, harta, wa auladukum, laki-laki dan perempuan anak kita, fitnatun. Fitnah, ikhwani wa akhwati fiddin, adalah ujian, ikhtibar, ibtila. Itulah yang dikatakan oleh para ulama tentang kondisi anak, bahwa di antara makna adu itu adalah fitnah, itu adalah dia akan menjadi musuh. Fitnah, ujian, itu salah satu makna daripada makna fitnah itu adalah ibtila wal ikhtibar. Kita ketahui bahwa harta, ada anak, adalah ujian Allah Azza wa Jalla. Orang yang kaya raya Allah uji dengan hartanya. Orang yang sedikit harta juga Allah uji di dalam sedikit hartanya itu. Orang yang punya anak banyak, Allah uji dengan keberadaan anaknya. Tetapi juga orang yang tidak punya anak, Allah uji dengan ketidakberadaan anak tersebut. Jadi ketahuilah bahwa harta dan anak merupakan ujian dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat lain Allah sebutkan bahwa anak dan harta itu adalah perhiasan dunia, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Artinya perhiasan menjadikan diri kita ini senang. Adanya harta membuat kita bahagia. Adanya anak pun demikian membuat kita bahagia. Ketika Anda melihat harta Anda melimpah ruah, hati Anda berbunga-bunga. Pun demikian ketika Anda diberikan Allah anak, Anda merasa orang yang bahagia. Itulah perhiasan dunia. Namun kemudian kita harus paham
seperti apa yang seharusnya kita lakukan tentang harta yang menjadi perhiasan dunia dan anak yang menjadi perhiasan dunia. Makanya Allah sebutkan surah Al-Kahfi, silakan nanti dibaca ya. Allah sebutkan di situ bagaimana caranya ya, anak dan harta menjadi al-baqiyatus salihat. Bagaimana harta dan anak itu menjadi al-baqiyatus salihat ya. Menjadi kebaikan yang akan kekal, kesolehan yang abadi. Seperti apa caranya? Silakan nanti dibuka surah Al-Kahfi tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Nah, kita kembali kepada makna adu dan fitnah. Adu akan menjadi musuh pada sebagiannya saja, tidak seluruhnya. Jangan salah. Pasangan itu akan menjadi musuh pada sebagiannya saja. Begitu juga anak akan menjadi musuh pada sebagiannya anak tersebut. Kenapa demikian? Karena ada orang yang orang tuanya saleh, anaknya tidak baik. Dan ketika ada anaknya yang saleh, ya, kemudian didapati orang tua yang tidak baik. Ya, sebaliknya juga pasangan suami dan istri, maka mereka akan menjadi musuh. Dan Allah tegaskan pada ayat berikutnya bahwa ternyata harta dan anak adalah ujian, maka berhati-hatilah kalian ya, jangan sampai ujian itu melesat, jangan sampai ujian itu tidak lulus kita. Jangan sampai ujian itu tidak mendapatkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang besar yang Allah sediakan. Maka ini cocok. Bagaimana pahala harta, bagaimana harta itu mendatangkan pahala? Bukankah itu adalah hal yang dipuji Nabi ketika harta yang baik itu adalah harta yang di tangan orang soleh dan akan dibelanjakan kepada kebaikan. Begitu juga dengan anak, merupakan merupakan nikmat yang agung yang Allah berikan. Bahkan dalam urutan doa-doa para nabi, semua mereka meminta agar anak mereka ini menjadi penyejuk mata dan menjadi mendatangkan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita kejar ajrun azim, baik pada harta kita, baik pada anak kita. Allah sudah ingatkan wallahu indahu ajrun azim. Maka jangan sampai harta ini, wahai saudaraku, Anda yang memiliki harta yang banyak ini, jangan sampai Anda tidak meraup pahala di sisi Allah dengan harta yang Anda miliki. Begitu juga jangan sampai anak-anak yang Allah titipkan sama kita ini, jangan sampai kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, saya sebutkan sebagiannya atau salah satunya di mana harta-harta ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Salah satunya adalah harta yang disedekahkan, yang diinfakkan. Bukankah Nabi menyebutkan dalam sebuah sabdanya ada 3 hal yang akan terus kekal bersama kita ketika setiap manusia ini meninggal dunia. Bahkan disebutkan di dalam itu adalah 2 hal. Pertama adalah sadaqatin jariyatin. Inilah harta. Agar Anda mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, maka Anda infakkan, Anda sedekahkan. Sudah berapa sedekah jariyah kita? Sudah berapa wakaf kita di jalan Allah? Ini rumah saya yang satu ini saya wakafkan. Ini mobil saya yang tidak saya pakai ini saya wakafkan. Ini harta saya ini saya bebaskan lahan pendidikan ini. Saya bangun masjid ini. Wakaf Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya membelanjakan harta jalan Allah merupakan tuntutan syariat dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ingatkan kita dalam surat yang sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Jangan binasakan diri kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan membuat diri kalian itu binasa oleh harta dan anak-anak kalian. Maka dalam hadis tadi kita kembalikan bahwa 3 hal yang akan kekal bersama kita adalah sedekatin jariyah, itu adalah manfaat dari harta. Yang kedua adalah yang disebutkan Nabi, ilmin yantafa'u bihi. Dan yang ketiga adalah anak-anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Inilah 2 kebaikan. Wallahu indahu ajrun azim ini. Ingatlah bahwa jangan sampai fitnah harta dan anak ini tidak lulus kita, dan jangan sampai kita tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka pahamilah hadis Nabi tadi, ya, agar harta kita melahirkan kebaikan, maka wakafkan dia Allah, infakkan dia.
Ya, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu yang boleh kita iri menengok orang itu adalah ketika dia diberikan Allah harta, diberikan Allah melimpah di dalam rezeki, tapi dia tidak makan untuk dirinya saja, tapi dia tidak belanjakan untuk diri dan keluarganya saja. Dia libatkan Allah di dalam hartanya itu. Maknanya apa? Dia belanjakan di jalan Allah, dia belanjakan untuk kebaikan agama ini. Maka boleh kita iri dengan orang yang seperti ini. Bukan iri yang dibenci tetapi ghibtah. Ketika Allah berikan nikmat kepada dia, ya Allah, dia bangun masjid, dia didik anak kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, dia bantu orang-orang miskin, dia santuni anak-anak yatim. Kita melihatnya iri. Kita melihatnya, ya Allah, jika engkau berikan kepadaku harta seperti si fulan, maka aku akan kerjakan, aku akan lakukan seperti yang dilakukan. Ini boleh dalam agama kita. Yang tidak boleh hasad. Di ghibtah itu berbeda. Ghibtah itu ketika nikmat orang lain kita lihat, kita menginginkan nikmat itu Allah tambahkan kepadanya, dan kita juga menginginkan kebaikan nikmat itu juga kita dapatkan. Tapi hasad akan berbeda, bertolak belakang dengan ghibtah. Hasad, kita menginginkan nikmat orang itu hilang darinya dan kita mendapatkannya. Ini hasad, ini dilarang, mazmum di dalam agama kita. Maka bedakan antara makna hasad dan ghibtah. Bahkan Nabi menganjurkan kita, bahkan membolehkan kita, boleh kita merasa orang ketika diberikan harta, ya Allah, engkau berikan dia harta seperti itu, dia belanjakan, ya Allah, berikanlah kepadaku harta, aku akan lakukan seperti yang dilakukan atau lebih dari apa yang dilakukan. Ini boleh dalam agama kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, dalam Ramadan ini mari kita perbanyak doa-doa. Mana tahu ya kita termasuk doa yang diijabah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana janji Allah kepada kita bahwa puasa, doa orang-orang yang berpuasa tidak pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wallahu indahu ajrun azim. Nah, pada harta begitu. Dan pada anak juga demikian. Bahkan anak yang selalu mendoakan itu ya akan bermanfaat bagi ayahnya dan bundanya di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah angkat derajat orang tuanya. Allah angkat terus sampai pada sebuah posisi. Dia berkata kepada Allah, ya Rabbi, anna li hadza, dari mana aku dapatkan ini semua? Pahala yang besar, ganjaran yang luar biasa, tempat yang mulia. Ya, amalan apa yang aku lakukan? Ya. Tahukah kita apa yang menyebabkan orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Allah menyebutkan, waladuka astaghfara laka, anakmu yang mendoakan dirimu, yang memintakan ampun untukmu. Ya Allah, inilah harta yang sesungguhnya, inilah kekayaan yang sesungguhnya, yang kekal abadi itu. Maka itu ikhwani wa akhwati, pahamilah ya posisi anak di dalam agama kita ini, bahwa anak adalah musuh sebagiannya, dan ternyata juga anak adalah ujian di dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka kita lihat, kalau di sisi Allah Azza wa Jalla ada pahala yang besar, maka dahulukanlah harta dan anak itu di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan singkirkanlah, abaikanlah dunia yang fana ini, ya, dunia yang sementara ini, dunia yang sedikit ini. Maka kejarlah sesuatu yang baqin, yang kekal di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mantapkan diri kita untuk mengejar yang kekal abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, kalau kita lihat kembali pada ayat yang ke-14, ya, di ujung ayat itu Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ini adalah pola bersikap kepada anak dan istri kita yang mencoba untuk menghalangi kita di dalam kebaikan kepada Allah. Andai kita temukan mereka, anak-anak kita ini ya menjadi penghalang kita di dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah memberikan solusi kepada kita. Ya, jika kita memaafkan mereka, ya, kita ampunkan dosa mereka, kita berikan kepada mereka bimbingan, maka sesungguhnya di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak serta-merta kalau anak ini adalah penghalang atau anak istri ini adalah, maka
berikan dulu, berikan maaf dengan cara kita memberikan pengajaran, pendidikan, kita memberikan bimbingan, ya. Kita sebagai orang tua adalah mendidik mereka, ya. Bukan hanya sekedar untuk memerintahkan mereka, tetapi kita didik mereka. Mungkin dia belum tahu dengan hal itu, maka kita ajari mereka. Mungkin dia belum faham dengan itu, maka kita beritahu mereka sehingga mereka faham dengan apa yang kita inginkan, dan sehingga mereka faham dengan hakikat daripada kehidupan kita ini. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka mari kita pahami bersama bahwa ini adalah merupakan sebuah peringatan Allah tabaraka wa taala kepada kita agar kita berhati-hati dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Musuh adalah yang paling berbahaya adalah musuh orang yang paling terdekat. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang paling terdekat dengannya. Ya, musuh yang paling berbahaya, musuh yang tidak nampak. Musuh yang secara zahir dia adalah kekasih kita, orang dekat dengan kita, tapi pada hakikatnya dia adalah musuh. Makanya ya, kita harus paham betul. Ketika kita ingin membelikan anak kita sesuatu, ya, kita lihat anak kita dengan benda ini, dengan misalnya handphone ini, maka kita merasa bangga anak kita ini dia nyaman, tidak menangis, tidak beraktivitas banyak, ya, sehingga dia tunduk saja, sehingga menjadi ahli tunduk gitu, ya. Jadi generasi yang nunduk terus, kena sibuk dengan HP dan game-nya, atau kita belikan fasilitas-fasilitas yang yang mendukung dia agar bisa melihat, mengakses internet dengan bebas. Ini sesungguhnya ada perkara yang harus kita pahami. Jangan sampai tanda sayang kita ini menjerumuskan anak kita kepada kehancuran. Jangan sampai tanda sayang kita ini yang kita pahami menghancurkan masa depannya. Berhati-hatilah kita, wahai saudara-saudariku, jangan kita bebas di dalam memberikan semua keinginan anak-anak kita. Karena kelak mereka akan menjadi musuh bagi kita kalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita lakukan tersebut. Maka sebagai solusi dari ini semua adalah ikhwan wa akhwat fiddin hafizakumullah, adalah harus menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla, dan kita harus berusaha menjadi orang-orang yang selalu memperbaiki diri, yang selalu berusaha menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang bertakwa wajib berusaha untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Tidak sayang uang, ya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam mendidik mereka. Artinya apa? Bahwa pekerjaan, uang, harta itu semua adalah perkara yang ringan. Namun anak adalah utama. Anak lebih utama di dalam kehidupan kita. Maka itu Syekh Sa'di mengatakan bahwa orang tua mendorong anak-anak untuk menaati perintah Allah Azza wa Jalla dan mengajak mereka untuk mengutamakan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menyebut pahala-pahala yang besar di sisinya, dan mencakup segala keinginan yang tinggi dan segala yang dicintai yang amat berharga, serta mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Maka berusahalah kita di dalam kehidupan ini, di dalam bulan suci Ramadan ini, untuk mengajak mereka di dalam melatih mereka berpuasa, melatih mereka tadarus Al-Quran, melatih mereka mengerjakan ibadah-ibadah sunnah-sunnah yang lainnya. Ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa faham tentang hakikat dan posisi pasangan kita, dan hakikat dan posisi anak-anak kita, dan hakikat dan posisi harta di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah di dalam bertindak dan tidak salah di dalam mengawal mereka semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita pasangan-pasangan yang saleh, ya, dan salihah, dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kita, dan anak-anak yang menjadi generasi pemimpin bagi generasi yang bertakwa di masa yang akan datang, dan anak-anak yang dekat dengan agama Allah, dan anak-anak yang tahu dengan tugas dan tujuan kehidupannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya dengan mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa ibadur rahman yang Allah sifatkan, yang selalu melantunkan
doa kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan, ya Allah Rabb kami, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami yang qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Para ulama mengatakan makna penyejuk mata itu anak-anak yang saleh, yang mengantarkan kepada kebaikan, yang membantu orang tuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita salah, anak ingatkan kita. Kita khilaf, dia tegur kita. Dan sebaliknya. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami generasi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Visi daripada kehidupan keluarga, mendidik anak agar menjadi orang-orang pemimpin di masa yang akan datang dan memimpin generasi-generasi yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lahir dari rahim kita dan rumah tangga kita, anak-anak yang akan memperbaharui agama Allah dengan kembali kepada kitabullah dan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan ikhwani di dalam kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang tua yang membatasi anaknya karena takut tidak bisa menafkahinya? Syukran, barakallahu fikum. Naam, akhi fillah, membatasi anak di dalam kehidupan kita ini ya tidak menghalangi atau membatasi anak pertama, kedua dan ketiga di dalam kehidupan kita ini, maka ini perlu kaidah yang perlu kita fahami. Nah, yang pertama, bahwa kaidah Al-Qur'anul Karim itu menunjukkan bahwa anak adalah ujian. Anak adalah musuh dan anak adalah perhiasan. Ya, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, anak adalah musuh, maka berhati-hati kita. Ini solusinya, berhati-hati di dalam mendidiknya, berhati-hati di dalam menjaganya. Nah, dan anak adalah ujian, kita harus tahu posisinya. Tetapi ada anak itu kata Allah, al-malu wal banuna zinah. Zina adalah perhiasan. Apa artinya perhiasan? Seperti yang saya sampaikan tadi, perhiasan adalah membuat hidup kita indah. Inilah hal yang bertolak belakang hari ini. Allah sebutkan anak adalah perhiasan, tetapi kita ini karena takut kehidupan kita, karena takut tentang tidak sanggup menafkahi, sehingga kita tidak mau punya anak, cukup dengan 2 anak saja. Padahal Nabi SAW katakan, ya saya akan bangga dengan umatku yang memiliki banyak anak di hari kiamat. Andai kita alasan takut, maka jangan itu menjadi penghalang untuk tidak memiliki anak. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah katakan di dalam ayat yang lain, ya, sehingga Allah cela mereka orang-orang yang membunuh anak-anak mereka khasyata imlaq, takut fakir, takut miskin, takut tidak sanggup di dalam memberikan nafkah. Apa kata Allah? Nahnu, kami kata Allah, narzukukum wa iyyahum, kami yang akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Allah dahulukan kita orang tua yang takut ini, Allah dahulukan agar hilangkan rasa takut itu, hilangkan rasa kekhawatiran itu. Nahnu narzukukum, kami yang akan beri rezeki kalian, wa iyyahum, dan mereka yang kalian khawatirkan itu anak-anak kita. Selama sehat akhi, selama antum istri juga tidak ada kendala, selama kita suami juga tidak ada kendala, selama istri juga tidak ada darar jika dia punya banyak anak, maka sir ala barakatillah. Jangan sampai dibatasi anak kita sampai Allah kehendakkan kepada kita 2 atau 3, 4 anak kita. Namun jika seandainya kita ya membatasi anak 5 atau 4 dikarenakan ada darar yang ditimbulkan pada istri kita dan kepada anak kita, maka tentu ini berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari para tim ahli dokter, maka ini kita dengarkan rekomendasi mereka. Namun kalau hanya kekhawatiran Anda adalah takut tidak sanggup menafkahi mereka, Allah sudah jawab. Allah sudah jawab
di dalam Al-Quranul Karim, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rezeki kalian dan mereka. Wallahu ta'ala alim bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang anak yang berada dalam pekerjaan riba, apakah orang tua mendapatkan dosa karena membiarkannya? Nah, ini adalah satu bagian yang harus kita lakukan. Bahwa ketika orang tua melihat anak-anaknya dalam kemaksiatan, anak-anaknya di dalam gelimangan riba dan dosa, maka orang tua kalau membiarkan anaknya tersebut, kalau dia sudah tahu bahwa riba itu adalah perkara yang haram, perkara yang tidak baik, dibenci Allah, mengundang laknat dan murka Allah, mengundang kehancuran bagi umat, dan pahalanya seperti dosa orang yang menzinahi, menyetubuhi ibu kandungnya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi bahaya-bahaya daripada perbuatan riba. Dan dia tahu itu semua. Tetapi karena anaknya ini menginginkan kehidupan mewah, berkecukupan, maka dibiarkan. Anda termasuk orang yang menanggung daripada buruknya dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Semoga Allah bimbing kita dan berikan kepada kita kemudahan di dalam melakukan kebaikan amal saleh serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum wallahu ta'ala alim bissawab. Dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.